Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang keseimbangan umum, pasar barang, dan pasar uang. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 11. Yang pertama yaitu Alvinoka Ramadhani Darmanto dengan NIM 200432619283. Kedua, Andi Muhammad M. Rizal dengan NIM 200432619326. Poin-poin utama yang akan kami bahas yaitu yang pertama pasar barang, yang kedua tentang pasar uang, yang ketiga tentang keseimbangan pasar barang dan pasar uang. Poin pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai tentang pasar barang. Pasar barang adalah pasar yang mempertemukan penawaran dan permintaan barang dan jasa. Pasar barang dikatakan seimbang jika penawaran pada pasar barang sama dengan penerimaan pada pasar barang tersebut. Dengan kata lain, pendapatan sama dengan pengeluaran. Keseimbangan pasar barang ditunjukkan oleh kurva yang disebut dengan kurva IS. Suatu perekonomian dikatakan dalam kondisi keseimbangan pasar barang dan jasa apabila pendapatan sama dengan konsumsi ditambah investasi atau Y sama dengan C plus I, atau investasi sama dengan tabungan atau I sama dengan S. Fungsi keseimbangan pasar barang dibagi menjadi 3, yaitu fungsi konsumsi, fungsi investasi, dan fungsi tabungan. Fungsi konsumsi dirumuskan dengan C sama dengan C0 plus B kali Y. Keterangannya adalah C sama dengan konsumsi, C0 adalah konsumsi otonom saat Y sama dengan 0, B adalah MPC, dan Y adalah pendapatan nasional. Yang kedua, ada fungsi investasi yang dirumuskan dengan I sama dengan I0 plus E kali I kecil. Keterangannya ialah I0 adalah investasi saat I sama dengan 0, E adalah MPI, dan I adalah tingkat bunga. Yang ketiga, ada fungsi tabungan yang dirumuskan dengan S sama dengan min C0 plus 1 min B kali Y. Keterangannya ialah S sama dengan tabungan, C0 adalah tabungan S saat Y sama dengan 0, 1 min B adalah nilai MPS, dan Y adalah pendapatan nasional. Pengaruh pendapatan nasional terhadap konsumsi dan tabungan. Semakin tinggi pendapatan suatu masyarakat, maka semakin tinggi pula konsumsi dan tabungan masyarakat tersebut. Yang kedua adalah pengaruh tingkat bunga terhadap investasi. Investasi dengan tingkat suku bunga berkorelasi negatif. Jika tingkat suku bunga tinggi, maka investasi akan rendah. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah kurva IS. Kurva IS adalah kurva yang menggambarkan berbagai titik kombinasi antara tingkat bunga atau I kecil dan tingkat pendapatan atau Y, di mana pasar barang berada dalam keseimbangan. Fungsi keseimbangan pasar IS. Keseimbangan pasar barang terjadi ketika kondisi pendapatan sama dengan nilai konsumsi ditambah investasi dan dinyatakan dengan persamaan keseimbangan berikut. Y sama dengan C plus I, sehingga Y sama dengan C0 plus B kali Y plus I0 plus E kali I kecil. Y min B kali Y sama dengan C0 plus I0 plus E kali I kecil. 1 min B kali Y sama dengan C0 plus I0 plus E kali I kecil, atau Y sama dengan 1 per 1 min B kali C0 plus I0 plus E kali I kecil. Atau fungsi keseimbangan pasar barang juga terjadi ketika kondisi tabungan sama dengan investasi dan dinyatakan dengan persamaan keseimbangan berikut. S sama dengan I, sehingga min C0 plus 1 min B kali Y sama dengan I0 plus E kali I kecil. 1 min B kali Y sama dengan C0 plus I0 plus E kali I, atau Y sama dengan 1 per 1 min B kali C0 plus I0 plus E kali I kecil. Pengaruh tingkat suku bunga terhadap pendapatan nasional. Berdasarkan pada persamaan fungsi IS dan gambar di samping, dapat diketahui bahwa pendapatan nasional dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Pendapatan nasional dan suku bunga berkorelasi negatif. Artinya, semakin tinggi tingkat suku bunga, maka semakin rendah pendapatan nasionalnya. Berikut merupakan contoh soal mengenai keseimbangan di pasar barang. Diketahui C sama dengan 200 plus 0,50 Y dan I sama dengan 50 min 10 I. Yang ditanya ialah keseimbangan di pasar barang. Soal ini dapat diselesaikan dengan persamaan Y sama dengan C plus I. Y sama dengan 200 plus 0,50 Y plus 50 min 10 I. Y min 0,5 Y sama dengan 200 plus 50 min 10 I. 0,5 Y sama dengan 250 min 10 I.
Y sama dengan 500 min 20I. Jadi, persamaan yang menggambarkan keseimbangan pasar barang adalah fungsi IS, yaitu Y sama dengan 500 min 20I. Pergeseran kurva IS. Pergeseran kurva IS dapat disebabkan oleh yang pertama adalah pengeluaran otonom yang meliputi konsumsi otonom, investasi otonom, pengeluaran pemerintah, dan ekspor, di mana jika pengeluaran otonom mengalami kenaikan, maka kurva IS bergeser ke kanan. Yang kedua adalah komponen multiplier, meliputi angka pengganda, seperti konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, pajak, subsidi, serta impor. Yang ketiga adalah kepercayaan masyarakat dan pengusaha. Semakin percaya atau optimis, maka konsumsi dan investasi otonom akan semakin besar. Yang keempat adalah campur tangan pemerintah melalui kebijakan pemerintah dalam perekonomian. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pasar uang. Pasar uang atau money market merupakan mekanisme pasar yang memungkinkan seseorang melakukan transaksi jual beli dalam bentuk sekuritas keuangan. Di sisi lain, pasar uang juga diartikan sebagai tempat di mana satu pihak bisa meminjam dana dari pihak lain dengan tingkat bunga tertentu sebagai imbalannya. Permintaan uang bisa disebut liquidity preference, dinotasikan dengan huruf besar L. Merupakan keseluruhan jumlah uang yang ingin dipegang oleh masyarakat. Permintaan uang oleh masyarakat didasarkan oleh 3 motif, yaitu motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan motif spekulasi. Yang pertama, motif transaksi merupakan tindakan masyarakat memegang uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kedua, motif berjaga-jaga merupakan niatan untuk menyimpan sebagian uang yang dimiliki dalam rangka antisipasi terhadap situasi yang kurang menguntungkan di masa depan. Yang ketiga, motif spekulasi. Motif spekulasi merupakan tindakan untuk mencoba mengambil keuntungan pada kondisi yang kurang stabil atau fluktuatif di masyarakat. Biasanya dipengaruhi oleh rumor atas sebuah keuntungan yang motif transaksi dan berjaga-jaga dapat dicari dengan rumus L1 sama dengan K dikali Y. Motif spekulasi dapat dicari dengan rumus L2 sama dengan M0 ditambah M dikali I. Secara umum, fungsi uang keseluruhan dapat dicari dengan rumus L sama dengan L1 ditambah L2 atau L sama dengan K dikali Y ditambah M0 ditambah M dikali I. Dengan keterangan K sama dengan delta L1 per delta Y. M merupakan delta L2 per delta I, di mana M kurang dari 0. I merupakan tingkat suku bunga. M0 merupakan permintaan uang saat I sama dengan 0. Y merupakan pendapatan nasional. Penawaran uang. Penawaran uang merupakan jumlah uang yang beredar baik di tangan masyarakat ataupun perbankan. Definisi uang beredar dibagi atas 3, yaitu uang inti, uang dekat, dan uang luas. Yang pertama kita bahas yaitu uang inti. Uang inti merupakan uang yang dicetak oleh otoritas moneter atau bank sentral suatu negara. Uang ini terdiri atas uang kartal dan reserve. Uang inti dapat dicari dengan persamaan B sama dengan C plus R. Yang kedua, uang dekat atau near money. Uang dekat atau M1 terdiri dari uang kartal ditambah dengan demand deposit. Sehingga uang dekat dapat dicari dengan persamaan M1 sama dengan C plus DD. Selanjutnya, uang luas atau broad money. Uang luas terdiri dari uang dekat M1 dan uang kuasi atau quasi money. Dengan persamaan M2 sama dengan M1 plus QM. Kurva LM. Kurva LM adalah sebuah garis kurva yang menunjukkan berbagai hubungan antara tingkat suku bunga dengan pendapatan nasional dalam kondisi keseimbangan di pasar uang. Pembentukan kurva LM. Keseimbangan di pasar uang terjadi ketika money demand atau permintaan pasar sama dengan money supply atau penawaran uang, atau dengan persamaan MS sama dengan MD, dengan keterangan MS merupakan penawaran uang dan MD merupakan permintaan uang. Contoh soal, otoritas moneter suatu negara telah mengedarkan uang sejumlah 500 triliun. Fungsi permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga atau M1 masyarakat ialah
M1 sama dengan 0,2Y. Dan fungsi permintaan uang untuk spekulasi adalah M2 sama dengan 428 dikurang 800I. Tentukan persamaan kurva LM dan gambarkan kurvanya. Jawab. Persamaan kurva LM dapat dicari dengan persamaan MD sama dengan MS. MD sama dengan M1 ditambah M2. Kemudian dimasukkan datanya. MD sama dengan 500 sama dengan 0,2Y ditambah 428 dikurang 400I. 0,2Y sama dengan 72 dikurang 400I. Kemudian persamaan ini kita kalikan 5 dan didapat Y sama dengan 360 dikurang 2000I. Jadi persamaan kurva LM-nya adalah Y sama dengan 360 min 200I. Pada gambar di samping merupakan gambar persamaan kurva dari Y sama dengan 360 min 2000I. Pada gambar tersebut, dapat dilihat bahwa tingkat suku bunga berpengaruh terhadap keseimbangan pendapatan nasional. Pendapatan nasional akan naik jika tingkat suku bunga juga dinaikkan. Pergeseran kurva LM. Pada gambar di samping terlihat contoh dari pergeseran kurva LM. Kurva LM dapat mengalami pergeseran jika permintaan uang dan jumlah uang yang beredar berubah, dengan ketentuan bergeser ke kanan jika terjadi kenaikan jumlah uang yang beredar, bergeser ke kiri jika terjadi pengurangan jumlah uang yang beredar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang keseimbangan pasar uang dan pasar barang. Pengertian keseimbangan ISLM. Keseimbangan ISLM merupakan keseimbangan antara pasar barang dan pasar uang. Keseimbangan ISLM disebut juga sebagai keseimbangan perekonomian secara general antara sektor real dengan sektor keuangan suatu negara. Keseimbangan umum atau general equilibrium terjadi ketika besarnya pendapatan nasional atau Y dan tingkat suku bunga atau I mencerminkan keseimbangan yang berlaku di dua pasar, yaitu keseimbangan di pasar uang dan keseimbangan di pasar barang. Secara grafis, keseimbangan umum akan tercapai ketika kurva fungsi IS berpotongan dengan kurva fungsi LM. Contoh soal, suatu perekonomian negara memenuhi fungsi keseimbangan pasar barang sesuai fungsi IS yaitu Y sama dengan 1100 dikurang 2000I dan memenuhi fungsi keseimbangan pasar uang sesuai fungsi LM yaitu Y sama dengan 800 ditambah 2000I. Pertanyaan, tentukan keseimbangan umum ISLM perekonomian negara tersebut. Jawab, hal ini dapat diselesaikan dengan persamaan IS sama dengan LM. 1100 min 2000I sama dengan 800 ditambah 2000I. Kemudian dipindahkan ruas. Dapat 1100 dikurang 800 sama dengan 2000I ditambah 2000I. Didapat 300 sama dengan 4000I. Kemudian dapat dicari I sama dengan 300 per 400. Didapat I sama dengan 0,075 atau 7,5%. Sehingga didapat tingkat suku bunga pada keseimbangan umum adalah 7,5%. Selanjutnya, substitusikan tingkat suku bunga keseimbangan 7,5% ke fungsi IS. Y sama dengan 1100 min 2000 dikali 0,075. Y sama dengan 1100 min 150 didapat Y sama dengan 950. Sehingga pendapatan nasional keseimbangan umumnya pada tingkat suku bunga keseimbangan 7,5% adalah 950 triliun rupiah. Kurva keseimbangan umum pasar barang dan pasar uang. Pada gambar di samping merupakan kurva IS dan kurva LM yang saling berpotongan membentuk keseimbangan umum pada titik E, yaitu pada tingkat suku bunga 7,5% dan pendapatan nasional 950 triliun rupiah. Dari gambar tersebut, dapat diketahui bahwa tingkat suku bunga menunjukkan perilaku yang berbeda pada pendapatan nasional. Pendapatan nasional yang ditentukan dari konsumsi dan investasi akan turun ketika tingkat suku bunga naik, sedangkan pendapatan nasional yang ditentukan dari permintaan uang masyarakat akan naik ketika tingkat suku bunga juga naik. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.